Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang penuh cahaya ilmu dan kebaikan. Semoga kita dapat terus meneladani sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengulas sedikit banyaknya pembelajaran tentang bahasa Indonesia sebagai jantung nalar dan jiwa bangsa. Pernahkah kita berhenti sejenak dalam merenungkan mengapa kita belajar bahasa Indonesia? Apakah ia hanya sekedar kumpulan tata bahasa, subjek untuk diluluskan, atau hanya alat komunikasi sehari-hari? Di sini, saya akan menyampaikan bahwa bahasa Indonesia jauh melampaui itu. Namun, ia adalah sebagai jantung nalar, kunci intelektual, dan juga wadah karakter bangsa dalam negeri ini. Melalui pembelajaran retorika, mari kita telaah peran kritis pembelajaran bahasa Indonesia dalam memajukan peradaban dalam bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, terdapat 3 pilar dalam pembahasan tentang bahasa Indonesia sebagai jantung nalar dan jiwa bangsa. Pilar yang pertama yakni bahasa Indonesia adalah fondasi bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan serta kemampuan kita dalam berpikir kritis dan logis ketika menyusun kalimat secara benar. Akan tetapi, dengan kalimat yang ambigu akan menghasilkan pemikiran yang kabur. Nah, dalam konteks akademik, menguasai bahasa Indonesia yang murni dan baku berarti kita mampu merumuskan hipotesis, menganalisis data, dan menuangkan argumentasi ilmiah tanpa cacat makna. Dengan hal ini menjadi tanggung jawab intelektual ketika kita lalai dalam tata bahasa dan ketelitian dalam berpikir kritis. Pilar yang kedua, bahasa Indonesia adalah medium utama kita untuk retorika yang efektif. Dalam dunia kerja politik atau diplomasi yang membedakan seseorang pemimpin dan pengikut adalah kekuatan komunikasi kita. Pembelajaran bahasa Indonesia membekali kita dengan kemampuan memilih diksi yang tepat, menyusun kalimat persuasif, dan menyampaikan pesan tanpa menyinggung dan tanpa kehilangan esensi. Hal ini juga merupakan kekuatan dari sebuah persuasi dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, mari kita ingat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Di tengah keragaman suku dan bahasa daerah, ia menjadi satu-satunya bahasa yang mampu menjembati seluruh kepulauan, menjadikannya warisan yang harus kita jaga kemurniannya dari intervensi bahasa asing yang tidak kita ketahui. Hadirin sekalian, pilar yang terakhir merupakan poin yang sering terabaikan, yaitu sastra Indonesia. Sebagai jiwa dan nurani bahasa kita, sastra adalah tempat kita belajar menjadi manusia, bukan hanya sekedar teks yang kita pelajari saja, akan tetapi sastra juga merupakan sekolah moral dan etika dalam kebahasaan. Melalui kisah-kisah di dalamnya, kita tidak hanya belajar keindahan rangkaian kata, akan tetapi kita belajar empati saat membacakan perjuangan rakyat kecil, di mana kita juga belajar jiwa nasionalisme dari puisi-puisi perjuangan. Dan kita belajar kritisme sosial dari novel-novel yang mengupas permasalahan masyarakat. Maka hilangkan anggapan bahwa sastra itu kuno, tetapi sastra adalah cermin abadi yang merefleksikan siapa kita hari ini dan siapa yang ingin kita capai di masa depan. Hadirin sekalian, 3 pilar yang saya bacakan tadi merupakan living dokumen karakter bangsa yang jelas kiranya bahwa pembelajaran bahasa Indonesia bukanlah beban kurikulum. Ia adalah investasi dalam intelektualitas, persuasi, dan moralitas kita. Maka, mari jadikan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan, melestarikan kemurniannya, dan kita hidupkan jiwa melalui karya sastra. Kita ingat pesan Bapak Bahasa Indonesia kita, Sultan Taqdir Ali Syahbana. Kata beliau, bahasa tidak dapat dipisahkan dari bangsa. Mari kita buktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang cerdas, berbudaya, dan terhormat melalui bahasa yang kita gunakan. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian.
Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penyampaian, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.